الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Pencapaian manusia dalam teknologi seringkali diawali dengan imajinasi, seperti halnya mimpi manusia untuk tinggal di planet lain. Padahal bumi sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian sempurna. Apalagi yang manusia cari? Apakah lupa akan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi? Pemirsa Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kami hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda. Kemajuan teknologi semakin membawa gairah manusia untuk bereksplorasi dan membangun peradaban. Meski bumi masih cukup dan mampu menampung manusia untuk hidup di dalamnya, semangat untuk menemukan dunia baru menjadikan planet tetangga, yaitu Mars, sebagai bumi versi keduanya. Adanya eksplorasi dan penelitian di planet Mars tentang sumber-sumber penunjang kehidupan seolah menjadi angin segar bagi mereka yang berharap dapat tinggal di sana. Wujud dari harapan itu, salah satunya adalah Project Mars One, sebuah perusahaan asal Belanda untuk misi pengiriman awal ke Mars berencana mengirimkan astronot ke planet merah pada tahun 2023. Hambatan serius pertama adalah soal adaptasi astronot ketika mendarat serta dukungan sumber kehidupan di Mars. Lingkungan Mars memiliki gravitasi terbatas. Kekuatannya hanya 38% gravitasi bumi. Kondisi ini menyebabkan perubahan fisiologis astronot secara menyeluruh seperti kepadatan tulang, kekuatan otot, dan sirkulasi penjelajahan yang jadi terbatas. Dan masalah kedua yang tidak kalah serius adalah para astronot harus mengucapkan selamat tinggal pada keluarga dan teman-temannya di bumi. Karena Mars One tidak menjamin astronot bisa kembali. Agar misi sukses kembali ke bumi, astronot tentu membutuhkan roket yang dirakit secara lengkap dan canggih yang dapat menghempaskan astronot dari medan gravitasi Mars. Bukan itu saja, pada misi ini juga dibutuhkan sistem pendukung kehidupan astronot untuk 7 bulan ke depan, serta performa stasiun ruang angkasa orbit bumi yang bagus. Direktur medis Mars One, Norbert Kraft, mengungkapkan sudah ada 10.000 pelamar yang berminat mengikuti misi ini. Syarat bagi pengaju misi ini sudah dipatok. Calon astronot harus punya daya tahan yang tangguh, punya kemampuan beradaptasi, rasa ingin tahu, dan percaya pada kemampuan akal. Mereka juga harus berusia lebih dari 18 tahun. Diketahui dari 10.000 lamaran yang masuk, rentang usia pelamar berkisar 18 tahun sampai 62 tahun dengan berbagai motivasi. Untuk memulai proses pembentukan koloni penduduk, organisasi tersebut akan memulai proses perekrutan pada Juli 2013. Dengan rencana pembentukan koloni, pada Juli 2015, Mars One ingin memiliki 24 astronot yang disusun dalam 6 tim yang masing-masing berisi 4 orang. Tim tersebut kemudian akan menghadapi pelatihan selama 7 tahun, termasuk selama 3 bulan dalam replika dari koloni Mars. Untuk para astronot yang terpilih, mereka harus siap mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya di bumi karena organisasi ini tidak berencana untuk membawa astronot tersebut kembali ke bumi. Proyek ini juga menuai kritik karena permukaan Mars sangat tidak bersahabat dengan kehidupan. Tidak ada zat air cair sehingga tekanan atmosfer secara praktis vakum.
tingkat radiasi lebih tinggi, dan suhu luar meningkatkan resiko kanker. Belum lagi sistem kekebalan tubuh yang rendah. Namun, Mars One beranggapan misi ini tetap bermanfaat. Mars One menyatakan unsur-unsur dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan sudah ada di Mars. Misalnya, air dapat diekstraksi dari es di dalam tanah. Mars juga punya sumber nitrogen, unsur utama dalam udara yang dihirup manusia. Sementara itu, Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dan Badan Antariksa Eropa ESA bekerja sama untuk misi ExoMars di tahun 2016 dan 2018. Dan robot rover baru direncanakan akan diluncurkan tahun 2020, dibangun berdasarkan kesuksesan desain Curiosity, robot sebesar mobil yang menjelajahi permukaan planet Mars yang sudah sukses mendarat di Mars tahun 2012 lalu. Dan sekarang masih terus melanjutkan misinya untuk menemukan jejak kehidupan di planet Mars hingga 2 tahun ke depan. Usaha untuk mencari planet baru untuk ditinggali didukung oleh ilmuwan fisika Stephen Hawking. Dalam ceramah umum tanggal 18 April 2013 di Institut Teknologi California, ia beranggapan untuk menghindari kepunahan manusia dalam 1000 tahun mendatang, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah berpindah ke planet merah, yaitu Mars. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak melarang eksplorasi alam semesta ini. Bahkan dalam surat Al-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah." Semoga manusia tidak lupa akan fitrahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas permukaannya. Ketakutan akan kepunahan manusia dalam pandangan Hawking harusnya tidak terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang berhak menentukan kiamat dan berkuasa akan terjadinya kehancuran. Astronot Kanada berusia 53 tahun Chris Hadfield merasakan betapa berat proses adaptasi tubuhnya terhadap gaya gravitasi setelah 5 bulan tinggal di stasiun luar angkasa internasional. Astronot ini menjadi terkenal di media sosial saat videonya menyanyikan lagu berjudul Space Oddity milik David Bowie tersebar luas. Hadfield pun sering mengirimkan berbagai kisah tentang kehidupannya di luar angkasa lewat jejaring sosial Twitter. Meski sudah pernah melakukan 3 kali perjalanan luar angkasa, tak mudah bagi Hadfield untuk segera memulihkan kondisi tubuhnya yang seringkali pusing dan merasa lebih tua dari sebelumnya. Untuk proses pemulihan, ia mengenakan pakaian bertekanan di bawah bajunya untuk membantu sirkulasi darah agar tubuhnya terbiasa mengirim darah ke otak. Tanpa gravitasi selama 5 bulan, Hadfield merasakan sebuah kenormalan baru dan tubuhnya sudah cepat beradaptasi hidup tanpa gravitasi. Setelah mendarat di bumi, ia langsung bisa merasakan bobot bibir dan ia sadar sudah belajar untuk berbicara dengan lidah yang ringan. Biasanya diperlukan waktu sekitar 3 minggu bagi para astronot untuk pulih dari pengaruh kehilangan gravitasi. Jauh mundur ke tahun 1961, Yuri Gagarin berada di luar angkasa hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Dengan kondisi tubuh prima, ia bisa menahan lapar dan buang air kecil. Namun perjalanan manusia menuju angkasa di zaman modern seperti saat ini berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kini astronot dapat bertahan hidup dan melakukan sejumlah penelitian dalam stasiun ruang angkasa. Di dalamnya memiliki sebuah sistem yang sangat kompleks dengan subsistem yang saling terkait. Meskipun begitu, hidup di stasiun ruang angkasa memiliki banyak hambatan dan adaptasi, terutama bagi mereka yang diharuskan menetap di sana dalam waktu panjang. Hal itu seperti masalah daur ulang sampah, tingkat radiasi yang tinggi, dan juga menghadapi gravitasi rendah yang bisa menyebabkan efek gangguan kesehatan. Meski harus banyak menyesuaikan diri, seorang astronot muslim ternyata dapat tetap melaksanakan ibadahnya seperti sholat dan puasa. Contohnya adalah Syekh Muzaffar Sukhor, seorang astronot muslim berwarga negara Malaysia yang ikut bergabung dalam tim Soyuz dalam misi 10 hari keluar angkasa di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS. Dr. Syekh Muzaffar Sukhor, pria yang sehari-harinya bekerja di sebuah rumah sakit, berhasil menyisihkan 11.000 pesaingnya. Ia akhirnya meluncur ke angkasa pada tanggal 10 Oktober 2007.
Sesuai dengan keahliannya sebagai dokter bedah ortopedik, di luar angkasa ia menjalani eksperimen yang terkait dengan bedah tulang. Penelitian bukanlah satu-satunya misi Syekh Muzaffar di luar angkasa. Ia juga membawa misi religius yang sangat penting. Ia ingin melaksanakan sholat di luar angkasa sekaligus mengabarkan kepada dunia bahwa sholat adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang tidak boleh ditinggalkan kapan dan di mana saja, termasuk ketika berada di luar angkasa. Bersama 3 astronot lainnya, ia mengangkasa selama 12 hari. Waktu itu umat Islam di bumi sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai orang Muslim, Syekh Muzaffar tetap menjalankan puasa meski berada ribuan mil dari bumi. Ia mengaku berpuasa di langit jauh lebih nyaman dan khusyuk karena bisa melihat beragam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit sekitarnya. Uniknya, penentuan waktu sholat, arah kiblat, imsak dan berbuka selama berada di sana tidak sama dengan di bumi. Karena stasiun antariksa mengelilingi bumi sebanyak 16 kali dalam 24 jam. Manusia dapat menyesuaikan tubuhnya di luar angkasa, namun tetap kondisi idealnya adalah hidup di bumi. Air yang melimpah, udara yang bebas untuk dihirup, dan sumber makanan yang melimpah. Bersyukurlah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan rezeki dan nikmat hidup di dunia yang tidak pernah putus sedetik pun. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Betapapun besarnya keinginan manusia untuk menjelajahi luar angkasa, seharusnya tidak melupakan tanggung jawabnya yang utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Dan selama menjalani kehidupannya di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia menjadi khalifah di bumi. Sudah sepantasnya manusia menjaga dan memelihara bumi sebagai tempat tinggalnya. Mari kita simak beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu siapa yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Dia mengajar kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian memaparkannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu orang-orang yang benar. Mereka berkata, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan kamu sembunyikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 33. Dalam tafsir Al-Marahi dilihat secara tafsir mufradat, khalifah berarti pengganti, yaitu pengganti dari jenis makhluk yang lain atau pengganti dalam arti makhluk yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melaksanakan perintahnya di muka bumi. Tasbih berarti menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meniadakan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Takdis berarti menyucikan Allah dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asma adalah bentuk jamak dari ism. Secara harfiah, Al-Asma berarti mabihi yu'lam asyai, yakni sesuatu kata atau lambang yang dengannya diketahui sesuatu seperti benda, orang, dan sebagainya. Al-Inba berarti al-ikhbar, yaitu memberitakan atau mengabarkan sesuatu. Perkataan al-inba secara khusus dipergunakan dalam arti memberitakan sesuatu yang penting nilainya. Al-Alim berarti yang maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hakim berarti yang maha bijaksana dalam segala perbuatannya, yang tidak berbuat sesuatu kecuali di dalamnya terkandung hikmah yang besar nilainya. Sementara dengan menggunakan metode tafsir ijmali, ayat tersebut di atas menjelaskan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang dimaksud dengan khalifah ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan ketetapan-ketetapannya di muka bumi. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mempunyai kemampuan mengatur, menundukkan, dan memanfaatkan benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sesuai dengan maksud diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ketika hal itu disampaikan kepada para malaikat itu bertanya kepada Tuhan, "Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Sedangkan kami, para malaikat, adalah makhluk yang senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan memahasucikan engkau. Para malaikat itu bertanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah. Karena mereka mengira bahwa manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah itu akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Dugaan itu mungkin berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia, di mana ada makhluk yang berlaku demikian, atau bisa juga berdasar asumsi bahwa karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka pasti makhluk itu berbeda dengan mereka yang selalu bertasbih dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman menjawab pertanyaan malaikat itu dengan firman-Nya, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Artinya, di balik ketetapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah itu ada hikmah yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah itu, sedangkan para malaikat tidak mengetahuinya. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang dimaksud dengan nama-nama itu ialah pengetahuan tentang benda-benda, yakni karakteristiknya, sifatnya, fungsinya, dan kegunaan dari benda-benda yang ada di muka bumi, di mana tugas kekhalifahan dibebankan kepada manusia. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia anugerah pengetahuan yang tidak dimiliki oleh malaikat. Dengan berbekal ilmu pengetahuan itu, manusia mengemban tugas kekhalifahan di muka bumi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengartikan khalifah yaitu suatu kaum yang sebagian mereka akan menggantikan yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan Allah menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi." Al-Quran Surat An-Naml ayat 62. Perhatikan juga firman Allah Ta'ala tentang suku Samud. "Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Ad." Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Yang dimaksud khalifah pada Al-Baqarah ayat 30 bukanlah Nabi Adam. Dengan berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, para malaikat berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan dijadikan khalifah pengganti dalam urusan kemakmuran bumi, harta dan hukum kekuasaan merupakan ujian dari Allah bagi setiap orang yang dijadikannya sebagai khalifah pengganti di antara hamba-hamba Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah pengganti di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad ayat 26. Yang terjadi sekarang seringkali ada kerancuan dalam memahami makna khilafah yang telah menghinggapi kaum muslimin di zaman ini. Mereka membatasi makna khilafah
pada kekuasaan yang mencukup seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Mereka menyangka, menurut syariat hanya khilafah sebagai bentuk pemurnian dalam masalah kekuasaan. Sehingga menyebabkan sebagian para pemuda dari umat ini yang telah Allah berikan semangat, tetapi mereka tidak dianugerahi ilmu dan keteguhan, menolak bentuk-bentuk sistem kekuasaan selain khilafah. Pengamatan dan ketergesaan mereka terhadap model pemerintahan teladan tersebut, mereka menggugurkan syarat rus, pelurusan, dan hidayah, petunjuk. Sehingga mereka memasukkan pemerintahan Utsmaniyah. Padahal menurut sebagian ulama, pemerintahan itu tidak lurus dan tidak mendapatkan petunjuk sebagai khilafah syariah yang sesuai dengan syariat. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa khilafah nubuwah Rasyidah Mahdiyah berlangsung 30 tahun. Kemudian Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Dan khilafah Rasyidah Mahdiyah itu ialah kekuasaan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semoga Allah meridhoi mereka dan menjadikan mereka ridho. Mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, "Hendaklah kamu berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapatkan petunjuk setelahku." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud nomor 4607, Tirmizi 2676, dan Ibnu Majah. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.